Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang berikutnya dari Kitab Tauhid, bab ke-60, bab Maja'a fil Musawwirin. Bab ancaman kepada para pembuat patung ya atau gambar ya. Saya bacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini sebelum kita jelaskan. Yang pertama, Al-Imam Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah membawakan hadis tentang hukum orang yang membuat patung atau menggambar. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw sya'iratan, akhrajahu. Siapa yang lebih zalim dari orang yang menciptakan seperti ciptaanku, itu membentuk seperti bentukanku, membentuk seperti ciptaanku. Falyakhluqu dzarratan, maka hendaknya mereka menciptakan semut kecil. Aw liyakhluqu habbatan, atau hendaknya mereka menciptakan biji. Aw sya'iratan, atau mereka menciptakan biji gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Kemudian walahuma an Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallam qala, Rasulullah sallam bersabda, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alladzina yudahuna bi khalqillah. Orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai, menandingi ciptaan Allah, menandingi penciptaan Allah, ya. Itu dengan membuat patung atau gambar. Nanti akan kita jelaskan. Walau huma an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, kullu musawwirin fin nari, semua pembuat patung ya, yang atau pembuat gambar makhluk bernyawa di neraka. Yaj'alu lahu yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha, atau yaj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Ya, maka Allah menjadikan setiap gambar yang dia bikin nyawa yang atau jiwa yang mengadab dia di neraka jahanam. Ya, semakin banyak patung yang dia bikin, semakin besar azabnya. Kemudian demikian juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas secara marfu', Nabi SAW bersabda, man sawwara suratan, barang siapa yang membuat suatu patung atau gambar di dunia, kullifa an yanfukha fiha ruh, maka dia akan diperintahkan pada hari kiamat untuk meniupkan ruh pada patung yang dia bikin tersebut. Walaysa binafikh, dan dia tidak bisa meniup ruh pada yang dia buat atau dia gambar tersebut. Tapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, di antara nama Allah, Al-Musawwir, yaitu yang membentuk ciptaannya. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, seperti firman Allah Subhanahu wa taala,
Huwallahul khaliqul, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ya, ini di antara dalam surat Al-Hasyr, kata Allah, dialah Allah sang pencipta, ya. Al-Bari juga mencipta, Al-Musawwir yang membentuk. Dialah Allah yang membentuk, ya. Kemudian juga dalam surat yang lain, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Surat Ali Imran. Dialah Allah yang membentuk kalian dalam rahim sesuai bentuk yang Allah kehendaki. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Ayat yang lain, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah yang membentuk kalian dan memperindah bentuk kalian. Jadi di antara nama-nama Allah Al-Musawwir, ya. Kenapa dilarang, ya? Kenapa dilarang menggambar, ya? Ini sebagai mukaddimah. Sekarang, apa illah dilarangnya menggambar atau membuat patung? Illah, sebab, ya, dilarang membuat patung. Patung atau gambar makhluk bernyawa. Ya, ada beberapa illah yang telah kita isyaratkan dalam hadis-hadis tersebut, ya. Di antara illah atau sebab, ya. Yang pertama al-mudahat. Al-mudahat maksudnya menandingi atau menyerupai. Ya. Kemudian, dan ini sebagian dalam hadis yang tadi kita sudah bacakan, kata Nabi SAW, asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah, ya. Kata Nabi SAW, alladzina yudahuna bi khalqillah, yaitu para orang-orang yang menandingi ciptaan Allah dengan membuat patung. Ya, dia menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah dalam hadis qudsi, ya, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, ya. Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, ya, ka khalqi. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mencipta seperti ciptaanku, ya. Ya, mencipta seperti ciptaanku, ya. Maka menggambar itu dari sisi salah satu yang membuat dia haram adalah mudahat, dia itu menyerupai atau menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Di antara adab kepada Allah adalah tidak, ya, meniru-niru Allah, ya. Bahkan dalam penciptaan, yaitu pembentukan, ya. Allah tidak mau. Allah yang menciptakan manusia dengan bentuknya. Allah menciptakan hewan dengan bentuknya, dengan bentuk ruhnya segala. Kemudian ada orang, dia membuat meniru-niru, ya. Allah tidak suka dengan hal tersebut. Ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, ini kekhususan Allah. Membentuk, mencipta makhluk hidup itu kekhususan Allah. Kalau kita bahasa kita, ya, membentuk, ya. Membentuk, ya, makhluk hidup adalah kekhususan Allah.
Maka Allah tidak mau ditiru. Tidak mau ditiru-tiru meskipun ya sedikit pun. Sama seperti kita harus beradab kepada Allah dalam masalah menisbahkan nikmat. Kalau ada dapat nikmat kita bilang kalau bukan karena Allah kemudian Pak Dokter, meskipun kita sembuh melalui sebab Pak Dokter. Tidak boleh kita bilang kalau bukan karena Pak Dokter. Sama ini bab seperti ini. Tidak boleh kita, Allah tidak suka seorang menisbahkan nikmat kepada makhluknya. Ya, di antaranya dalam hal ini Allah dialah al-musawwir, dialah satu-satunya yang membentuk makhluk. Allah yang membentuk makhluk baik dalam rahim, Allah membentuk dia menjadi bentuk yang Allah kehendaki. Kaifa yasha. Allah membentuk dengan Allah yang kehendaki bentuk hewan, bentuk makhluk yang Allah kehendaki. Itu khususan Allah, tidak ada yang bisa. Ya. Dengan makhluk tersebut ada ruhnya. Nah, kalau ada yang mau niru-niru, bukan sekedar niru dalam hal bentuknya tidak bisa kasih ruh, Allah sudah larang. Allah tidak suka dalam. Makanya orang yang melakukan membuat patung atau gambar makhluk bernyawa tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dari sini. Maka dia berhak mendapatkan azab yang pedih. Berhak mendapatkan azab yang pedih. Maka ini kaitannya dengan kitab tauhid jelas ya. Dari sini kita tahu kaitan bab ini dengan tauhid. Dari dua sisi ya. Pertama ya menyaingi Allah pada kekhususan Allah. Yaitu membentuk makhluk. Dalam kurung membentuk makhluk. Makhluk bernyawa. Yang kedua, ya, isyarat jika menyamakan Allah ya dengan dirinya dalam hal membentuk jadi sudah. Mana sepeda? Tidak boleh ya. Jika perhatikan isyarat ya, jika kita dilarang untuk menyerupai Allah dalam sisi pembentukan ya, membentuk saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah benci akan hal tersebut. Bagaimana lagi menyamakan Allah dalam ibadah, yaitu disamakan Allah dengan misalnya mayat, dengan nabi, sama-sama beribadah kepada Allah, kemudian beribadah kepada nabi. Perhatikan. Penyamaan menandingi atau menyamakan Allah dalam masalah penciptaan, ini jelas sangat jauh berbeda ya. Ciptaan Allah sempurna, kemudian ada ruhnya. Adapun ini tidak sempurna dan tidak ada ruhnya. Ya, itu pun dilarang. Itu pun dilarang dalam proses membuatnya ini kan maksudnya menyamakan Allah dalam sisi rububiyah, masalah proses penciptaan. Saya ulangi, Allah menciptakan makhluk dengan sempurna dan ada ruhnya. Kemudian ada orang tukang patung atau tukang gambar, dia niru-niru, dia bikin patung menyaingi Allah dari sisi pembentukan, tetapi cuma tidak sempurna persaingannya. Ini tidak ada ruhnya, jadi ini patungnya tidak sempurna. Beda dengan ciptaan Allah manusia dan hewan-hewan. Itu saja dilarang, apalagi penyamaan kepada Allah dalam masalah beribadah, di mana seorang menyamakan Nabi Isa alaihissalam dengan Allah dalam sisi yang sama, itu sama-sama diibadahi.
Sama-sama diibadahi. Bahkan seorang bisa lebih menangis kepada sesembahan selain Allah daripada kepada Allah. Bahkan seorang bisa lebih khusyuk, lebih tunduk kepada selain Allah daripada kepada Allah Subhanahu. Tentu lebih syirik lagi, lebih haram lagi. Kalau yang ini saja haram, apalagi yang ini haram. Semoga para pemirsa paham. Saya ulangi lagi. Sisi pelarangan di sini adalah menyamakan Allah punya sifat khusus, yaitu membentuk makhluk yang bernyawa. Itu sifat khusus Allah. Allah tidak ingin ada yang niru-niru. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal seperti ini banyak dalam syariat ya. Nah, kalau ada orang yang meniru Allah, pembuat patung, pembuat gambar, haram bagi dia. Kenapa? Karena dia meniru dari sisi yang lemah. Dia tiru-niru. Padahal tiruannya tidak sempurna, jauh. Ya. Pertama, tidak ada nyawanya. Kedua, bentuknya pun tidak sempurna. Itu pun diharamkan. Bagaimana lagi dengan orang yang menyamakan Allah dengan makhluk dari sisi sama-sama diibadahi dengan penyamaan yang sempurna. Bentuk-bentuk benar-benar tandingan yang sempurna. Di mana dia merengek-rengek menangis kepada Allah sebagaimana dia merengek-rengek menangis kepada penghuni kubur, kepada nabi misalnya, kepada wali. Apalagi kalau dia lebih tawakalnya kepada wali, kepada nabi lebih daripada kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih syirik lagi. Ini kaitannya dengan masalah tauhid ya. Baik. Yang kedua, ilah yang kedua adalah diharamkan karena pada hari kiamat dia disuruh yang lain satunya. Dia disuruh untuk meniupkan ruh. Untuk meniupkan ruh kepada patung-patung tersebut. Pada patung-patung tersebut. Ini ilah kenapa diharamkan ya. Karena bagaimana dalam hadis tadi kita sudah bacakan ya, man sawwara suratan fid dunya, barang siapa yang buat gambar bernyawa atau patung di dunia, kullifa an yanfukha fiha ruh, maka dia disuruh oleh Allah untuk meniupkan ruh pada patung-patung tersebut. Ya, pada hari kiamat. Walaysa binafikh, dan tidak mampu dia meniup ruh pada patung tersebut. Jadi ilahnya ada beberapa ilah pengharaman tersebut. Ini ilah yang kedua, ini satu. Ini yang kedua. Ilah yang ketiga kenapa diharamkan? Karena patung-patung atau gambar-gambar makhluk bernyawa tersebut pada hari kiamat dikasih ruh oleh Allah, dikasih jiwa oleh Allah untuk mengadab pematung tersebut, penggambar tersebut. Ini di antara ilah yang lain. Ya, sebagaimana kita bacakan hadisnya, ya, kullu musawwirin finnar, kata Nabi, setiap pematung, pembuat gambar di neraka. Ngeri. Ya, ja'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha, maka Allah jadikan bagi setiap patung yang dia bikin nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Ada jiwa dari patung tersebut hidup kemudian menyiksanya. Dia disuruh tiup enggak bisa, Allah yang berikan nyawa, kemudian Allah menyuruh patung tersebut untuk mengadab dia pada hari kiamat. Semakin banyak patung yang dia miliki, semakin banyak adab yang akan dia lawan. Semakin banyak patung atau gambar, semakin banyak azab yang ia rasakan. Taib, ini ilah yang kedua. Ya. Ilah yang ketiga. Ya. Kemudian ilah yang keempat, sebab kenapa dilarang, ya, adalah dalam hadis, ya,
Di sini tidak disebutkan, tapi dalam Sahih Bukhari bahwasanya eh, la tadkhulul malaikah, la, kata Nabi SAW, la tadkhulul malaikah, ya, dalam Sahih Bukhari, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala tasawir. Artinya malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada anjingnya dan juga yang ada patung-patungnya. Taib, ini ilah yang keempat. Kemudian ilah yang kelima. Di sini khilaf di kalangan para ulama, ya, apa yang dimaksud dengan malaikat tidak masuk? Apakah seluruh malaikat? Karena di sini lafal jamak malaikat-malaikat. Mereka mengatakan kecuali malaikat pencatat amal masuk. Ada yang mengatakan malaikat wahyu, Jibril alaihissalam tidak masuk, ada dalilnya. Ada yang mengatakan malaikat rahmat yang bawa rahmat tidak masuk dalam rumah. Intinya adanya gambar-gambar bernyawa menghalangi malaikat untuk masuk, atau malaikat rahmat di antaranya tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Ini adalah kerugian. Karenanya bisa jadi seseorang timbul masalah di rumah, ribut, hati tidak tenang gara-gara mungkin ada patung-patung di rumahnya, ada gambar-gambar di rumahnya, sehingga terjadi cekcok dan yang lainnya, anak-anak menjadi enggak beres, nakal. Yang kenapa? Ada gambar-gambar, ya. Dan yang ada pun anjing juga demikian, tidak membuat malaikat masuk, kecuali kata para ulama anjing yang diizinkan, seperti anjing untuk menjaga tanaman atau menjaga hewan, atau anjing berburu. Taib yang kelima, karena itu merupakan wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Karena patung-patung, gambar-gambar, ya, adalah wasilah untuk mengantarkan kepada kesyirikan. Taib, kalau ada yang mengatakan, Ustaz, itu kan zaman dulu. Zaman sekarang enggak lah, orang semua sudah cerdas, tahun 2020 gitu maksudnya, ya. Mana ada yang nyembah-nyembah patung? Jawabannya, bahkan sampai sekarang orang masih banyak menyembah patung. Sampai sekarang masih banyak yang menyembah patung, yang menyembah berhala. Ya. Lihatlah Nasara menyembah apa? Patung Isa, Bunda Maria disembah. Kemudian Hindu, ya. Ya, menyembah apa? Patung-patung dewa. Buddha, ya, menyembah patung Siddhartha Gautama. Ya. Dan ini jumlahnya bukan sedikit mereka ini. Memang jumlahnya Nasara sedikit, lebih banyak dari orang Islam. Hindu banyak, di India sana sangat banyak. Buddha banyak, ya. Jadi kalau mengatakan bahwasanya sekarang enggak ada patung-patung disembah, itu tidak benar. Ini wasilah. Ya, Allah Maha tahu akan hal tersebut. Allah tahu bagaimana kondisi manusia. Jadi patung merupakan wasilah yang mengantar pada kesyirikan. Zaman dulu maupun sekarang. Zaman dulu hingga sekarang. Zaman dulu kisah yang ma'ruf tentang kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Zaman dulu kisah Nabi Nuh alaihissalam tatkala orang-orang soleh sudah meninggal. Sebenarnya kita bahas, dibuat patung akhirnya disembah. Kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW, patung Lata, ya, seorang yang soleh kemudian meninggal, dibikin patung di atas kuburannya. Jadi dia merupakan wasilah yang mengatakan dari zaman dulu sampai sekarang. Maka seorang tidak boleh untuk mata-mata yang tidak ada, itu enggak benar. Gimana enggak benar? Buktinya masih banyak orang yang melakukan kesyirikan dengan sarana patung-patung tersebut. Taib ini tolong dihapus.
Sekarang hukum ya. Hukum patung namanya hukum surah. Surah itu ya. Surah itu dalam istilah para fuqaha yaitu mencakup patung dan gambar. 3 dimensi dan 2 dimensi. Bagaimana hukumnya? Taib, macam-macam patung dan gambar. Atau kita bagi 2 ya. Patung atau gambar terbagi atas 2, yaitu 3 dimensi atau patung, atau yang malahuzil, yang ada bayangannya. Yang kedua, 2 dimensi. Kalau bahasa kita gambar. Bagaimana hukumnya? Adapun yang 3 dimensi, maka ini hukumnya ijma ulama ya. Ijma ulama haram. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Battal dan juga An-Nawawi rahimahumullah, dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya. Ya, bahwasanya ijma ulama hukumnya haram. Ya. Sepakat. Kemudian adapun 2 dimensi maka terbagi menjadi 2 macam ya. Yaitu yang tidak bernyawa seperti pohon, sungai, ya. Jamadat, benda-benda mati. Kemudian yang bernyawa. Ini maksudnya 3 dimensi, maksudnya patung makhluk bernyawa maksudnya ya. Patung makhluk bernyawa. Ya, maka khilaf. Yang tidak bernyawa, pohon, sungai, benda-benda mati, maka di sini ada khilaf ya. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan tetap haram dan mayoritas tidak haram. Dan ini yang benar ya. Mayoritas tidak haram. Sebagaimana ya datang dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saya bacakan dalam Sahih Muslim ya. Ya, ja'a rajulun ila Ibnu Abbas, ada seorang laki datang kepada Ibnu Abbas, faqala, dia berkata, ini rajulun usawwiru hadhihi suwar. Wahai Ibnu Abbas, aku adalah seorang yang menggambar gambar-gambar ini atau membentuk patung-patung ini. Fa'aftini fiha. Berilah fatwa kepadaku tentang apa yang kau kerjakan ini. Faqala lahu udnu minni. Kata Ibnu Abbas, dekatlah engkau padaku. Fadana minhu. Kemudian dia pun mendekat kepada Ibnu Abbas. Kemudian fadana hatta wada'a yadahu ala ra'si. Kemudian dia dekat-dekat sampai Ibnu Abbas meletakkan tangannya di atas kepalanya. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Unabbi'uka bima sami'tu min Rasulillah." Maukah aku kabarkan kepada engkau tentang apa yang aku dengar dari Rasulullah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu musawwirin finnar." Setiap tukang pematung atau tukang penggambar di neraka. Yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Allah menjadikan bagi setiap patung yang dia buat jiwa yang mengadab pematung tersebut di neraka jahanam. Kemudian Nabi Abbas berkata, "In kunta la budda fa'ilan." Kalau kau memang harus mematung atau menggambar, fasna'i syajara wa ma la nafsa lahu, maka buatlah seperti pohon dan yang tidak ada nyawanya. Ya. Ini pendapat Ibnu Abbas. Adapun ini diriwayatkan dari Mujahid ya, dari Mujahid. Muridnya Ibnu Abbas. Kenapa Mujahid mengatakan tetap haram? Karena dalam hadis yang kita sebut di awal kitab Tauhid, ketika Allah mengatakan, "Waman adzlamu mimman dzahaba yakhluqu ka khalqi." Siapa yang lebih zalim daripada orang yang meniru ciptaanku?
Kemudian kata Allah setelah itu dalam hadis qudsi, fal yakhluqu dzarratan aw yakhluqu habbatan, yaitu aw liyakhluqu habbatan, ya, kemudian aw sya'iratan, ya, artinya silakan ciptakan biji-bijian atau buah atau gandum. Ada yang lain? Silakan ciptakan biji atau gandum. Dan sementara kita tahu bahwasanya biji dan gandum adalah tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan, ya. Dan ini pendapat Ibnu Abbas, yang ini pendapat Ibnu Abbas. Maka bagaimana para ulama menjawab pendalilan bahwasanya hadis ini kata Allah silahkan ciptakan biji-bijian maupun syairatan, maksudnya hadis ini bukan melarang untuk menggambar biji atau menggambar syairah, tapi Allah menekankan, ya, yang tukang-tukang gambar itu mereka tidak bisa bikin falyakhluqu dzarratan, tidak bisa bikin semut kecil. Jangankan semut kecil, mereka tidak bisa menciptakan bahkan mereka tidak bisa menciptakan biji-bijian, bahkan mereka tidak bisa menciptakan biji gandum. Gimana biji-bijian? Nggak ada yang bisa bikin. Kemudian ditanam tumbuh, nggak ada. Jangankan bikin semut, menciptakan semut. Ini hanya sekedar tantangan. Mereka jawab ini adalah tantangan dari Allah. Jangankan engkau menciptakan, membuat makhluk bernyawa, bikin patung semut. Semutnya nggak bisa hidup. Apalagi jangankan semut, sedangkan biji-bijian engkau tidak bisa melakukannya. Jadi yang benar bahwasanya menggambar dua dimensi tidak haram, ya. Meskipun potong pohon patung. Demikian juga tentunya 3 dimensi juga tidak jadi masalah. Sekarang yang bernyawa, ya. Yang bernyawa juga ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebagian ulama berpendapat tidak haram selama 2 dimensi. Yang mayoritas ulama haram secara mutlak. Meskipun 2 dimensi. Ya. Adapun dalil yang menunjukkan 2 dimensi haram adalah keumuman dalil-dalil, namanya surah dalam bahasa Arab mencakup 3 dimensi maupun 2 dimensi, ya. Kemudian di antaranya datang dalam riwayat, ya, dan ini dirajihkan oleh Ibnu Hajar, ya, dan juga pendapat mayoritas ulama, ya. Ibnu Hajar menyebutkan riwayat dari Usamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah. Satu hari Rasulullah SAW masuk dalam Ka'bah. Kata Usamah, fa amarani, maka Nabi memerintahkan aku, fa ataituhu bima'in fi dalwin, maka aku diperintahkan bawa air dalam 1 ember. Aku bawa air dalam 1 ember. Faja'ala yabullu thawb wa yadribu 'ala suwar. Maka kemudian Nabi pun membasahkan kainnya, bajunya dia basahkan atau kain dia basahkan. Kemudian dia pun membersihkan gambar yang ada di dinding Ka'bah. Ya, karena waktu Fatu Makkah Rasulullah menguasai Ka'bah, Rasulullah melihat banyak patung, ada gambar di Ka'bah, dan Rasulullah SAW membersihkan gambar-gambar tersebut dari Ka'bah. Kemudian Nabi berkata, qatalallahu qauman yusawwiruna ma la yakhluqun. Ya, semoga Allah memerangi kaum yang mereka membuat gambar-gambar sesuatu yang tidak menciptakan, yaitu bikin mungkin gambar-gambar orang soleh, ya. Maka Nabi hapus. Ya. Kemudian juga dalam hadis juga, ya, ketika Nabi SAW masuk dalam suatu rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Nabi melihat ada gambar di tirai, ya, maka Nabi tidak suka dengan gambar tersebut, maka Nabi perintahkan untuk
dirobek atau dihilangkan, lalu dibuat menjadi dua bantal ya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini majelis ulama. Adapun yang tidak haram meskipun bernyawa selama dua dimensi, dalil mereka tentu ini pendapat yang lemah, tapi kita menyampaikan pendapat ini sebagai amanah ilmiah. Ya, mereka berdalil dengan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa raqman fi thawbin. Ya, jadi Nabi melarang ada lafal tambahan kecuali gambar di baju. Ya. Jadi Nabi melarang ya patung-patung dan gambar kecuali gambar di kain, ya, di kain atau di baju. Sehingga mereka berdalil dengan zahir hadis ini, ya, bahwasanya, dan itu dalam Sahih Bukhari, bahwasanya gambar dua dimensi tidak jadi masalah. Kemudian mereka juga berkata, ini secara dalil, secara logika, kata mereka juga logika, ciptaan Allah yang dilarang ditiru semuanya tiga dimensi, manusia, ya, dimensi, bukan dua dimensi. Seperti manusia, hewan, janin, semuanya tiga dimensi, nyamuk, lalat, semuanya tiga dimensi, enggak ada yang dua dimensi. Oleh karenanya yang dilarang adalah bentuk patung. Adapun kalau gambar tidak jadi masalah. Namun kata-kata ini menyelisih pendapat jumhur berdasarkan dalil yang umum yang lainnya. Dan ini yang oleh karena Imam Nawawi merojikan pendapat jumhur. Kemudian Imam Nawawi mengatakan bagaimana kita menjamak hadis-hadis yang melarang secara umum dengan hadis ini. Maka Imam Nawawi ya dinukil oleh Ibnu Hajar ya rahimahullah taala menyatakan ya yang dimaksud dengan hadis tersebut, dengan hadis ini maksudnya dengan hadis tersebut adalah gambar makhluk tidak bernyawa, adalah gambar makhluk tidak bernyawa. Ya, atau sebagian ulama mengatakan adalah gambar yang bernyawa tapi mumtahan, mumtahan itu diinjak, maksudnya dihina, ya, tidak dimuliakan, seperti jadi keset misalnya, sudah jadi keset atau jadi bantal atau jadi sandaran, ini tidak apa-apa, karena tadi disebut dalam hadis Rasulullah melarang ada kiraman, yaitu semacam sitar di rumah Aisyah, kemudian ada gambarnya, maka Rasulullah SAW suruh pindahkan, kemudian Aisyah merobeknya kemudian menjadikan dia wisadah, yaitu seperti sandaran atau bantal, ya. Maka hadis ini dibawa kepada yang dibolehkan, ya. Adapun kalau baju misalnya tidak boleh, ya. Karena baju di antara bentuk pemuliaan, orang pakai baju tentu pakai baju yang mulia. Maka tidak boleh orang memakai gambar-gambar yang ada baju-baju yang ada gambarnya, ya. Taib, saya lupa yang ini ijma haram, ya, kecuali untuk mainan anak-anak. Ya, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya. Maka ini tidak jadi masalah, ya. Kecuali untuk mainan anak-anak seperti boneka-bonekaan, ya, mainan anak-anak, maka tidak jadi masalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Taib. Ini secara umum dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum gambar patung yang ada bayangannya makhluk bernyawa, ya. Ya.
Ingat, perhatikan, adapun gambar makhluk bernyawa yang dimuliakan ya, maka haram. Seperti di baju ya, di baju, kemudian di sitar, kemudian dipajang lukisan ya, dan lain-lain. Ini dalam bentuk dimuliakan. Yang dibolehkan seperti di karpet, diinjak-injak, atau di karpet WC misalnya, atau jadi dudukan ya, nggak jadi masalah karena tidak ada pemuliaan sama sekali. Baik, kita bahas yang terakhir yang menjadi pembahasan juga topik yang sangat penting adalah hukum foto ya. Bagaimana hukum foto? Hukum foto atau video. Ya, hukum foto atau video ya. Kalau kita mau bagi, bisa juga kita bagi ya. Ya, video atau foto. Video di sini, video. Kemudian foto. Adapun video, ya ini maksudnya video makhluk bernyawa maksudnya ya. Video, foto makhluk bernyawa ya. Adapun kalau foto apa namanya jagung nggak ada masalah ya. Ya, makhluk bernyawa. Adapun video maka ada dua bentuk ya. Video ada yang live ya. Kalau live maka sepakat tidak mengapa. Karena dia sedang hanya sekedar seperti cermin yang live mubasyir, langsung menukil saja live. Adapun rekaman ini tentunya khilaf bukan ulama terdahulu, ulama zaman sekarang. Adapun rekaman ya maka ada khilaf ya. Sebagian mengatakan tidak boleh, tetap tidak boleh. Karena dia adalah kumpulan-kumpulan foto. Yang mengatakan foto haram, banyak yang mengatakan rekaman juga tidak boleh. Yang mengatakan boleh ya. Tentunya yang benar adalah boleh. Nanti insya Allah akan kita jelaskan ya. Baik. Foto, bagaimana hukumnya? Foto makhluk bernyawa, maka di sini ada khilaf. Khilafnya kuat di kalangan para ulama zaman sekarang ya. Dari sisi jumlah yang mengharamkan dan menghalalkan juga sama-sama banyak ya. Hukumnya haram, hukumnya halal. Adapun haram, ya, adapun yang halal, mereka mengatakan kenapa halal? Karena yang dilarang adalah mudhahat. Al-mudhahat, yaitu menyaingi, menandingi atau menyaingi. Adapun foto maka sama sekali tidak menyaingi ciptaan Allah. Tapi apa? Tapi menukil. Tidak ada persaingan sama sekali. Makanya orang buta juga bisa foto, yang tinggal tik-plek foto. Dia nggak ada keahlian, nggak ada apa-apa, nggak ada andil dalam membuat. Itu sekedar seperti di kaca di cermin kemudian diabadikan, itu saja ya. Jadi dari sisi ini kuat ya, bahwasanya foto itu halal karena yang dilarang adalah yang menyaingi. Yang haram mengatakan apa? Dalilnya banyak. Yang pertama ya, foto dalam bahasa Arab disebut surah, termasuk surah. Surah ya, termasuk keumuman surah. Oleh karenanya haram ya. Sebentar habis azan kita lanjutkan.
Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lanjutkan. Jadi pendapat yang mengatakan haram ya, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala ya. Seperti sekarang guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak. Termasuk Syekh Abdul Razak juga setahu saya beliau mengharamkan ya. Di banyak ulama dan yang menghalalkan juga Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi ulama banyak juga, muridnya juga Khalid Al-Muslih dan banyak ya. Jadi memang jumlah yang menghalalkan ulama sekarang juga banyak ya. Adapun yang mengharamkan foto dalam bahasa Arab termasuk keumuman surah. Yang kedua meskipun sebab menyaingi tidak ada, akan tetapi ada illah atau sebab yang lain, yaitu sarana kesyirikan. Makanya di antara dalil yang mengharamkan surah, hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala atau dalam ya kita belum sampaikan ya. Ini ada hadis berikutnya saya bacakan, wali muslimin an Abil Hayyaj, dari dalam Sahih Muslim dari Abu Hayyaj Al-Asdi ya, Al-Asadi. Qala Abu Hayyaj Al-Asadi berkata, qala li Ali bin Abi Thalib. Dia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadaku, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku utus engkau atas tugas yang pernah Nabi tugaskan kepadaku? Apa itu? Allah tada asuratan ila tamastaha, yaitu jangan kau tinggalkan ada satu gambar pun atau patung pun kecuali kau hilangkan. Wala qabran musyrifan illa sawaita, dan tidak ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Di sini kata para ulama, ini di Sahih lewat Imam Muslim, jadi Ali bin Abi Thalib pernah ditugaskan untuk meratakan kuburan dan untuk menghancurkan patung-patung ya. Ya, dan ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya Ali bin Abi Thalib. Maka sungguh menyedihkan di zaman sekarang kalau ternyata sebagian orang-orang ya malah berbalik ya. Ya bahkan di antara mereka ya, ada yang keturunan dari Ali bin Abi Thalib, keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru malah menggalakkan untuk menjadikan kuburan semakin tinggi, semakin mewah, bahkan dibuat kubah, bahkan dibuat semacam masjid, bahkan orang masuk situ disediakan Quran dan macam-macam ya, padahal Nabi menyuruh untuk meratakan. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah ditugaskan dalam Sahih Muslim. Ya. Di sini kata para ulama, ya, kenapa digandengkan antara surah yaitu patung dengan qabr? Dua-duanya ini adalah sarana kesyirikan. Dua-duanya adalah sarana kesyirikan. Maka perhatikan di sini. Perhatikan, meskipun foto tidak ada mudhahat, tidak ada unsur menyaingi Allah, tetapi dari sisi dia adalah sarana kesyirikan, maka ia merupakan sarana kesyirikan. Dan baru-baru kita dapati ya, ada di musim corona, ada salah seorang dari kaum muslimin yang kemudian mengatakan di antara sarana untuk melawan corona adalah foto kiainya ya. Ini tersebar di medsos ya. Sampai sekarang ada orang mengunggah foto. Bahkan sebagian foto dijadikan jimat. Ada. Ya. Bahkan foto dijadikan dipajang. Dianggap kalau ada foto tersebut, foto kiainya tersebut, maka akan berkah rumah. Atau ada foto kiai tersebut, maka akan menolak bala. Sampai dibilang obat corona adalah pasang foto tersebut. Ini berarti menunjukkan ada sampai sekarang. Foto merupakan sarana kesyirikan. Bahkan sebagian orang beribadah dengan meletakkan foto gurunya di depannya. Ya. Jadi yang mengatakan haram juga dalilnya kuat. Namun kita katakan bahwasanya illah utama bahwasanya patung diharamkan adalah al-mudhahat ya. Ini secara illah nasiyah ya. Ini illahnya nas ya. Illahnya nasiyah yaitu ya, maksudnya datang dalam dalil ya. Ini adapun illah karena wasilah ya, ini istimbat ya, tidak seperti al-mudhahat. Intinya para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin seorang tidak berfoto-fotoan. Ya, tidak menggambar-gambarkan foto dan tidak menggambar-gambarkan di foto kecuali ada maslahat yang dia lihat. Kalau saya lebih cenderung kepada pendapat yang halal. Saya lebih cenderung. Tetapi pendapat ini bukan pendapat yang ringan. Ini pendapat kuat ya. Oleh karenanya saya termasuk orang yang tidak suka di foto kecuali makanya namun terkadang orang foto saya mau tolak, dia nanti bakalan tersinggung atau dan macam-macam. Ini saya tidak suka di foto, tapi banyak orang minta foto, akhirnya saya pun
membiarkan mereka foto ya. Tapi sebenarnya saya tidak suka karena ini ada ilah ini. Foto itu tidak baik dan bisa jadi suatu saat orang kemudian menjadikan wasilah yang tidak dan itu sudah terjadi, bukan hal yang di luar khayalan, itu terjadi. Apalagi kemarin ada orang terkena penyakit atau musim corona, kemudian ini katanya ini obat corona adalah foto kiai ya. Ini tentu hal yang tidak dibenarkan. Oleh karenanya saya ingatkan kepada ikhwan, jangan dan akhwat jangan mudah-mudah untuk berfoto kecuali foto-foto yang memang itu kelaziman harus kita lakukan. Contoh, ya bahkan yang mengharamkan juga mengatakan tidak mengapa. Misalnya contoh foto untuk KTP, foto untuk misalnya paspor, foto untuk kartu keluarga, foto untuk keharusan mungkin laporan. Intinya ada maslahat yang benar-benar maslahat. Ya, bukan sedikit-sedikit kemudian kita selfie sana, selfie sini, selfie sana, selfie sini, sehingga kurang kerjaan dan kemudian juga terkadang kita riak dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sementara para salaf dahulu mereka sangat menyembunyikan ibadah mereka, bahkan di antara mereka ada yang marah kalau terketahuan orang lain bahwasanya mereka sedang beribadah, sementara kita menggampang-gampangkan. Ya, jadi mau saya sebisa mungkin seorang menjauhkan diri dari foto, kecuali dalam kondisi ada maslahat yang besar ya. Namun kita kalau ada yang berfoto tidak bisa kita ingkari, karena ulama-ulama, kibar ulama juga sebagian mereka membolehkan foto. Ya. Dan di antara ulama yang saya bertemu dengan dua guru, yang satu ketat dalam foto, misalnya guru saya Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala, sangat tidak suka foto dan itu pendapat yang sangat kuat. Kemudian sebaliknya saya ketemu dengan Syekh Sa'ad Asy-Syadri yang sekarang anggota kibar ulama, dia bermudah-mudah dalam foto ya. Dalam rangka menyenangkan orang. Saya dapati ada orang minta foto, segera dia panggil, ayo foto bareng. Nanti kita misalnya ada yang pergi ke kedutaan, ada yang minta foto, maka dia foto bareng ya. Kalau Syekh Abdul Razak selalu menghindar. Ya, lebih selamat memang kita menghindar. Tapi ini pendapat ya, kita menghargai ini masalah khilafiyah, tidak perlu kita bersih tegang dalam masalah ini. Ada yang perlu saya ingatkan ya. Perlu diingat. Jadi foto karena keperluan seperti paspor, KTP ya, surat nikah dan lain-lain, ijazah ya, dan lain-lain, maka ini sepakat sepakat halal. Bahkan yang mengharamkan foto juga membolehkan, ya sepakat halal. Kemudian juga gambar-gambar yang misalnya tadi diinjak, kemudian tidak diagungkan, itu tidak jadi masalah. Kemudian adapun foto, perhatikan, foto yang diedit-edit. Jadi ada foto diedit-edit, foto kemudian dijadikan tua, kemudian dijadikan bagus atau gambar seperti cahaya, ya. Ini yang menghalalkan juga mengharamkan, ya. Foto yang diedit-edit, ya. Ada tambahan-tambahan. Tambahan-tambahan, ya. Atau foto apa yang kelihatan cuma gambar pinggir-pinggirnya, kemudian hitam putih, ya, cuma tidak wajahnya cuma bagus kalau orang lihat, ya. Diedit-edit namanya. Ada jenis nama fotonya, saya lupa apa, ya. Seperti orang gambar foto tapi cuma hidungnya, kepalanya, terus siluet kali, saya kurang paham ya. Tapi ya, pokoknya foto yang diedit kemudian ada perubahan-perubahan, maka ini haram. Ini hukumnya haram. Haram. Bahkan ulama yang menghalalkan foto juga mengharamkan. Kenapa? Karena kembali kepada ilah, ada mudhahat, menyaingi, bukan nukil asli lagi dari kondisi yang ada, tetapi sudah diotak-atik. Nah, ini ada sisi al-mudhahat ya. Taib, demikian para misi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan kita pada bab ini. Insyaallah besok kita lanjutkan pada bab berikutnya, bab ke-61. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.